Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Memory Cache. Terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Empo sebagai moderator, dan di sebelah saya Nur Asisa. Saya Andi Alfen Maulana Pratama. Selanjutnya adalah pembacaan materi. Pembacaan materi pertama itu akan dibawakan oleh saudara Jalaluddin Rahmat. Saya persilahkan. Jadi pengertian memory cache. Cache memory atau memory cache adalah memori kecil temporary tingkat kecepatan tinggi jembatan antara CPU dan RAM untuk mempercepat akses data. Tujuan dari cache memory yaitu untuk mempercepat akses data, meringankan beban prosesor, menjembatani perbedaan kecepatan CPU dan RAM, dan mempercepat kinerja memori. Adapun jenis dari cache memory yaitu L1 cache terintegrasi pada prosesor, transfer data paling cepat. L2 cache terletak di motherboard, transfer data lebih lambat dari L1. L3 cache jarang ada, muncul saat cache L1 dan L2 missing data. Adapun materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara di Alfen Maulana. Saya persilakan. Letak cache memori letak dalam prosesor on chip dan di luar prosesor off chip pada motherboard. Adapun struktur cache memori, yang pertama itu cache lines atau baris cache, bagian yang terkecil yang menyimpankan suatu data dalam cache. Yang kedua blok, unit terkecil data yang bisa disimpan dalam satu cache line. Yang ketiga tag, label unik ini untuk mengidentifikasikan isi blok data dalam cache. Yang keempat index, nomor yang menunjukkan lokasi cache line di dalam cache. Yang kelima offset, posisi blok data dalam satu cache line. Yang keenam valid bit. Valid bit ini menunjukkan apakah data dalam cache line valid atau tidak. Yang ketujuh dirty bit. Dirty bit ini menandai apakah data dalam cache telah diubah sejak diambil dari memori atau memori utama. Yang kedelapan ukuran cache atau cache size, menunjukkan seberapa besar cache dapat menyimpankan data. Yang kelima asosiativitas atau associativity, jumlah blok data yang dapat disimpan dalam satu cache line. Dan terakhir kebijakan penulisan atau write policy, aturan untuk menulis kembali data ke memori utama. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi terakhir yang akan dibawakan oleh saudari Nur Asisa. Adapun operasi baca data memory cache, yang pertama itu pengecekan kehadiran data atau cache hit or miss. Yang kedua cache hit, yang ketiga cache miss, yang keempat penulisan ke cache, dan yang terakhir pengelolaan penempatan data atau cache replacement. Adapun cara mengukur cache, yang pertama yaitu hit ratio, yang kedua miss ratio, yang ketiga waktu akses ke cache, yang keempat waktu misi cache atau cache miss penalty, yang kelima latency cache, yang keenam throughput cache, dan yang terakhir ukuran block cache. Sekian saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah materi yang dibawakan oleh teman-teman kami. Adapun kesimpulannya yaitu cache memori adalah memori kecil, temporary dengan tingkat kecepatan tinggi yang berfungsi sebagai jembatan antara CPU dan RAM untuk mempercepat akses data. Tujuannya yaitu adalah mempercepat akses data, meringankan beban prosesor dan menjembatani perbedaan kecepatan CPU dan RAM serta mempercepat kinerja memori. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komputer yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi yang berjudul Usep Datagram Protokol. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andi Alfen Maulana selaku moderator, dan adapun nama-nama kelompok saya yaitu Saya Jalaluddin Rahmat sebagai presentator pertama. yang kedua,
Dan perkenalkan, nama saya Siti Syempo sebagai presentator kedua. Saya Nur Aziza sebagai presentator ketiga. Nah, itulah tadi nama-nama anggota kelompok saya. Selanjutnya, saya persilakan presentator pertama yang akan membacakan materinya. Bisa mau podcast ya? Pengertian User Datagram Protokol. UDP atau singkatan dari User Datagram Protokol adalah salah satu protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa koneksi atau connectionless antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Yang kedua, fungsi dari User Datagram Protokol. Fungsi pertama yaitu cocok untuk mengirimkan informasi. Yang kedua, salah satu protokol yang ringan. Yang ketiga, mengimplementasikan layanan keandalan. Keempat, tidak membutuhkan keandalan. Dan terakhir, dapat melakukan transmisi broadcast. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi hasil materi dari presentator pertama. Selanjutnya saya silakan kepada presentator kedua untuk membaca materinya. Baik, terima kasih. Adapun materinya itu pertama, kegunaan User Datagram Protokol. Pertama, protokol yang ringan atau lightweight untuk memenuhi sumber daya memori dari prosesor. Kedua, protokol lapisan aplikasi yang mengimplementasikan layanan keandalan. Ketiga, protokol yang tidak membutuhkan keandalan. Contoh protokol ini adalah protokol Routing Information Protocol atau RIP. Terakhir yaitu transmisi broadcast. Materi selanjutnya yaitu cara kerja User Datagram Protokol. Pertama, paket berisi port klien dan port sumber berbentuk file text dikirimkan ke server dalam UDP header. Kedua, paket berisi port klien dan port sumber berbentuk file audio dikirimkan ke server dalam UDP header. Ketiga, UDP tujuan membaca nomor port tujuan dan memproses data. Keempat, paket asli memiliki port tujuan sehingga server dapat mengirimkan data kembali ke FTP klien. Kelima, untuk poin 3 dan 4 berulang lagi saat server menerima file audio ke klien. Keenam, saat aplikasi yang ingin mengirim data, UDP tidak akan membuffer atau memfragment data. Terakhir, karena UDP tidak memfragment data, jika data yang lebih besar dari MTU, lapisan IP yang harus memfragmentnya. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi materi yang dibacakan oleh presentator kedua. Selanjutnya saya silakan untuk membacakan materi selanjutnya kepada presentator ketiga. Baik, saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan User Datagram Protokol. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, menggunakan ukuran paket yang kecil dengan header yang kecil atau 8 byte. Lebih sedikit byte pada overhead membuat protokol UDP membutuhkan lebih sedikit waktu dalam memproses paket dan membutuhkan lebih sedikit memori. Yang kedua, tidak memerlukan koneksi untuk dibuat dan dipelihara. Yang ketiga, juga tidak adanya bidang pengakuan di UDP membuatnya lebih cepat karena tidak perlu menunggu di ACK atau tidak perlu menyimpan data di memori sampai data tersebut di ACK. Selanjutnya, ini menggunakan checksum dengan semua paket untuk mendeteksi kesalahan. Yang terakhir, dapat digunakan ketika suatu paket data perlu dipertukarkan antar host. Adapun kekurangannya yang pertama yaitu merupakan protokol transport yang tidak memiliki koneksi dan tidak dapat diandalkan. Tidak ada windowing dan tidak ada fungsi untuk memastikan data diterima dalam urutan yang sama seperti saat dikirimkan. Yang kedua, tidak menggunakan kontrol kesalahan apapun. Oleh karena itu, jika UDP mendeteksi kesalahan apapun dalam paket yang diterima, ia akan membuangnya secara diam-diam. Yang ketiga, tidak ada pengendalian kemacetan. Karena itu, sejumlah besar pengguna yang mengirimkan banyak data melalui UDP dapat menyebabkan kemacetan dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Dan yang terakhir, tidak ada kontrol aliran dan tidak ada pengakuan atas data yang diterima. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan hasil dari diskusi kelompok saya. UDP adalah protokol komunikasi yang bekerja di lapisan transport dalam model referensi OSI.
UDP juga adalah suatu protokol tanpa koneksi, yang berarti tidak ada proses negosiasinya atau pemeliharaannya koneksi sebelum atau setelah pengiriman data. UDP juga tidak menjamin pengiriman data yang andal. Data dapat hilang, tiba secara tidak teratur, atau duplikat tanpa pemberitahuan atau penanganan otomatis. Jadi UDP itu memiliki overhead yang lebih rendah dibandingkan dengan TCP, sehingga lebih cepat dan efisien. Protokol UDP relatif sederhana dan mudah diimplementasikan sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi yang cepat dan mudah. Baiklah, itulah tadi hasil dari diskusi kelompok saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarin aja.